teman-teman guru penggerak dan juga Ibu Ris selaku guru penggerak dan rekan-rekan sekalian yang akan kami imbaskan mengenai budaya positif dari materi aksi nyata modul 1.4. Puji syukur, alhamdulillah, kita bersyukur karena bisa berkumpul di sini dalam kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak banyak yang akan saya sampaikan karena dengan mengefektifkan waktu, langsung saja di sini saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Afif selaku pemateri untuk menyampaikan elaborasi pemahaman modul 1.4 mengenai budaya positif. Kepada Pak Afif saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semua yang saya hormati, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kami bertiga, saya Boris dan Bu Mala, punya kesempatan untuk melakukan aksi nyata dalam kegiatan pengimbasan kegiatan pelatihan calon guru penggerak. Bukan bermaksud menggurui atau gimana, kebetulan saja kami tahu duluan gitu. Tapi sebenarnya hal-hal ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua di lingkungan sekolah. Jadi ini hanya untuk menambah wawasan saja dan mudah-mudahan nanti bisa jadi sesi tanya jawab untuk kita memperkaya ilmu kita. Mohon izin semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Mohon izin berdiri supaya lebih nyaman dalam kita berkegiatan. Ya, ini pertanyaan pematik. Setuju atau tidak setuju? Silahkan Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan ini. Nanti siapa yang ingin memberikan komentar, maka yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bapak Ibu, sepakat? Sepakat. Sepakat. Ya. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sepakat? Adakah yang tidak sepakat? Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Nah, ini materi yang akan disajikan yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Oh ya. Nah, ini ada sedikit tantangan. Sebentar saja teman-teman. Ada A dan B. A adalah Anda dan teman Anda. Kemudian sobeklah setari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan teman Anda dan genggam dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi nanti silakan. Kertas. Ya, boleh pakai kertas atau ditulis di tangan Bapak Ibu boleh. Kepala sesuatu yang berharga. Nah, teman Anda akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan tanda tersebut atau melihat benda itu. Nah, B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi silakan berpasangan, tulis sesuatu di tangan. Ya. Kemudian ya, menuliskan sesuatu yang berharga. Bisa nggak teman-teman Bapak? Bebas lah. Ya. Mau apakah merayu ataukah menghardik? Bagaimana caranya supaya siapa yang salah satu memilih untuk yang tangannya mau apa? Siapa? Namanya berusaha membuka. Bagaimana caranya? Ayo, bisa nggak kira-kira? Ya, saya kasih waktu 10 detik. Ya, 10, hitungan 10. Ya. Bisa nggak teman-teman membuka? Ya, 10 detik ya. Tulis dulu sesuatu yang berharga. 1. Apapun itu. Iya, apapun itu. Nah, teman bisa nggak membuka tangan itu? Ya. Terserah. Ya. Ya. Kalau yang membujuknya berhasil dikasih apa? Ada hadiah khusus nanti. Ya. Sesuatu yang berharga ditulis boleh Pak? Ya, boleh. Sesuatu yang berharga ditulis di tangan. Oke, udah ya, hitung 10 ya. Teman-teman sekarang silahkan temannya suruh membuka tangan. Bisa nggak? Terserah caranya mau bagaimana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pemaksaan. 5. Adakah yang berhasil? Tidak ada. Oh, Pak Ridwan berhasil. Ya. Oke. Biasa Nah, tidak mau. jawabannya adalah tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita ya. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Itu sebagai sebuah contoh bahwa
sesuatu yang berharga buat kita itu pasti akan kita jaga erat-erat. Nah, terkadang orang itu akan membujuk kita dengan berbagai macam upaya. Pertanyaannya, sanggup nggak dia membujuk kita? Nah, siapa kontrolnya? Sebenarnya kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Apakah kita mau menyerahkan sesuatu yang berharga itu atau tidak? Kan? Oh, tidak bisa. Terima kasih Bu Rika sudah menyerahkan. Ya. Para penegak sedih. Perubahan paradigma kontrol atau dari pilihan, ya. Ada 4, ya. Yang pertama, sebenarnya gini, teori ini mengatakan bahwa selama ini ada sebuah paradigma yang baru, ya, yang selama ini sudah kita pahami bahwa paradigma lama. Ini teori yang disampaikan oleh William Glasser. Selama ini kita menganggap bahwa guru itu punya ilusi dapat mengontrol murid. Jadi ilusinya bahwa guru itu yang mengontrol murid itu guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter seseorang. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Apakah betul seperti itu? Kita akan buktikan di tayangan berikutnya. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Nah, refleksi untuk kita. Sebelumnya, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri sebagai guru, ya, bagaimana kita berperilaku selama ini, terutama tentang perilaku disiplin. Mengapa kita melakukan sesuatu? Ya, mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau karena dorongan dari yang lain? Ya, terkadang kita melakukan sesuatu karena ingin menghindari rasa sakit, ya. Misalnya apa? Cemoohan. Kita kenapa berangkat pagi supaya nggak jadi orang gitu kan? Atau karena takut dihukum, ya, atau menghindari ketidaknyamanan, ya, tidak nyaman karena kita khawatir digibah dan lain sebagainya. Nah, terkadang juga kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan apa yang kita mau. Misalkan, pernahkah kita melakukan sesuatu supaya kita mendapatkan pujian atau senyuman dari orang lain? Itu mungkin terkadang sering kita lakukan dalam hidup kita. Nah, inti dari apa yang tadi disampaikan adalah disiplin positif. Apa sih kata kuncinya? Kalau saja anak-anak kita bisa disiplin, ya, pasti mereka akan bisa belajar dengan baik, kata salah seorang guru. Lalu, seperti apa penerapan dari disiplin positif? Ya. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita adalah kebanyakan orang itu membayangkan ketika kita belajar adalah sesuatu yang tertib, teratur, suatu peraturan dan lain sebagainya. Dalam budaya kita, disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan dalam rangka mendapatkan kepatuhan. Ya, dalam sebuah bukunya Restructuring School Discipline 2001, dia menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus tahu betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran tertentu, ya. Ya, tumbuhnya disiplin pada anak itu harus tumbuh dari motivasi mereka sendiri, ya. Dipahamkan dulu baru mereka yakini, ya. Sehingga motivasi tumbuh dari dalam diri bukan karena paksaan atau dari luar, gitu, ya. Nah, bayangan harapan kita di sekolah, mari kita bayangkan alangkah indahnya tercipta masyarakat yang saling belajar, guru murid saling memahami, paham tugas fungsi masing-masing, karena masyarakat akan memiliki rasa tanggung jawab untuk pembelajarannya, sehingga berusaha menjadi insan yang baik. Nah, jadi disiplin positif ini tujuannya adalah dalam rangka membentuk seorang profil pelajar Pancasila yang berisi beriman, mandiri, beneral kritis, kebinaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, PR kita sebagai guru adalah coba kita membuat sebuah rancangan real bagaimana supaya nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila dapat disampaikan dan menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh warga sekolah. Kemudian pikirkan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar keyakinan-keyakinan tersebut dapat dipahami dan dapat diterapkan oleh seluruh warga dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Dua dari motivasi eksternal dan satu dari motivasi internal. Apakah Bapak Ibu sepakat dengan ini? Boleh berbeda, karena ini kan asumsi orang, pendapat orang, tapi itu sudah dibuktikan dengan sebuah teori. Yang pertama, itu adalah seseorang melakukan sesuatu itu karena dalam rangka menghindari rasa sakit. Menghindari rasa sakit itu dalam bentuk apa? Menghindari hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu itu dalam rangka supaya kita tidak dihukum. Itu motivasi orang pertama melakukan itu. Yang kedua, ya, bisa juga dalam rangka menghindari ketidaknyamanan. Seperti, kenapa sih harus berpakaian rapi? Ya supaya kita nggak jadi bahan gunjingan orang, nggak jadi bahan gitu. Nah, yang ketiga, motivasi intrinsik. Seseorang itu melakukan sesuatu itu karena muncul dari dalam dirinya sendiri. Dalam rangka apa? Mereka sadar akan keyakinan sesuatu yang sedang mereka yakini. Misalnya, kenapa saya harus sholat? Karena kebutuhan saya. Kenapa saya harus berangkat pagi? Karena itu tanggung jawab saya. Kenapa saya harus berpakaian rapi? Karena itu tanggung jawab saya. Jadi bukan karena faktor dari luar. Andaikan setiap murid ya, dalam belajar, dalam hadir di sekolah, dalam mentaati setiap peraturan, itu sudah ada motivasi intrinsik. Nah, itu pasti akan timbul yang namanya budaya positif di lingkungan sekolah. Pak, kalau saya misalkan datang pagi itu karena nggak enak kalau ditegur tuh pagimu, Pak. Itu masih ekstrinsik ya? Ya, ekstrinsik betul Bu. Tapi susah untuk intrinsik tuh, Pak. Ya, karena itu yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Gitu. Nah, ketika seseorang itu sudah mulai timbul, ya, kenyamanan, sudah mulai timbul tentang persepsi dirinya dengan sesuatu yang baik dari nilai-nilai yang mereka terima, maka pasti akan timbul budaya positif dalam diri kita sendiri. Terutama apa sebagai seorang guru adalah memberikan sebuah keteladanan kepada murid, gitu kan? Sehingga murid timbul keinginan sendiri karena melihat sesuatu yang ada di sekitar mereka. Ya, sekarang mari kita berpikir, gitu. Saya dari tadi ngajak berpikir aja ya. Bapak Ibu, sekarang menjadi guru. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Bapak Ibu perlu berperilaku baik? Apakah bila Anda tidak berperilaku baik, akan ada hal yang menyakitkan yang akan terjadi pada Anda? Apakah ada harapan untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan setelah Anda berperilaku baik, terutama dari lingkungan sekitar Anda? Atau apakah Anda berperilaku baik karena Anda ingin menjadi seorang guru dengan nilai-nilai yang Anda yakini? Misalnya, menjadi guru adalah teladan, menjadi guru adalah panutan siswa. Menurut Bapak Ibu, nah, yang dari tadi 3 hal tadi, coba kita introspeksi diri. Kira-kira mana yang lebih berperan dalam diri kita? Apakah dalam rangka kita bertujuan untuk supaya kita tidak mendapatkan hukuman atau hal-hal yang menyakitkan, atau karena supaya kita mendapatkan pujian dari lingkungan sekitar kita? Begitu mah, biar dia gitu kan? Atau semata-mata memang panggilan hati kita sebagai seorang guru. Nah, gitu ya. Menurut Bapak Ibu, apa dampak ketika motivasi tersebut pada diri Bapak Ibu sendiri? Nah, silahkan Bapak Ibu bisa merasakan. Ketika saya memilih nomor 1, berarti bekerja kita itu seperti apa dampaknya? Kalau Bapak Ibu memilih yang kedua, apa dampak yang kita rasakan? Atau memilih yang ketiga, bagaimana reaksi kita sebagai seorang guru dalam mengajar di kelas? Bapak Ibu yang bisa merasakan itu sendiri. Ya. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah memilih tadi, yang mana motivasi yang akan berdampak jangka panjang dan membuat Anda terus bersemangat secara internal? Silahkan dipilih. Mana kira-kira yang akan memiliki dampak panjang? Kita bekerja karena memang penghargaan, apakah untuk menghindari hukuman, atau karena muncul dari dalam hati Bapak Ibu sendiri panggilan? Berarti nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu yang ngajar, kira-kira murid kita banyak yang mana? Banyakan yang Jadi murid-murid kita itu tertib di sekolah itu lebih sudah panggilan jiwa atau menghindari hukuman atau Nah, PR kita sebagai guru adalah bagaimana menumbuhkan budaya tertib tadi itu bukan ekstrinsik dari intrinsik mereka. Nah, itu yang nanti akan disampaikan oleh materi berikutnya tentang segitiga retribusi.
Nah, ini ya, merdeka menurut Ganjar Dewantoro, merdekanya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu artinya ya kita sadar dengan apa yang harus kita lakukan. Nah ini ya, Bapak Ibu, ada sebuah persepsi yang berbeda, paradigma yang berbeda dari materi ini. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu tidak selamanya baik. Percaya atau tidak? Kita bahas. Ternyata kita memuji anak, memberikan hadiah, memberikan reward kepada anak di kelas itu tidak selamanya baik. Kenapa? Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Ternyata hukuman itu sama dengan penghargaan. Ada 4 kategori. Kenapa penghargaan itu enggak bagus? Yang pertama, pengaruhnya jangka pendek. Ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau pengaruh jangka pendeknya, penghargaan itu akan membuat seseorang itu lemah. Karena dia melakukan sesuatu karena mengharapkan sesuatu. Jangka panjangnya apa? Hilangnya rasa kreativitas. Karena mereka akan sesuatu dengan harapan nanti saya akan dapat ini, saya akan dapat ini, saya akan dapat ini. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Kenapa menghukum? Karena dengan penghargaan itu pasti ada yang merasa saya nggak bagus. Betul kan? Ya, akan timbul persepsi bahwa saya nggak bagus. Nah, itu ya. Yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ya, dengan apa sebuah riset pernah dilakukan ketika beberapa mahasiswa itu diberikan reward ketika mengerjakan sesuatu, ternyata di pertemuan mereka pekerjaannya tidak efektif karena mereka tidak mendapatkan sesuatu yang mereka cari, tapi hanya mengejar penghargaan. Yang ketiga adalah penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena hanya sesaat. Ya, jadi ketika Bapak Ibu punya anak ataupun di sekolah, ketika mereka dikasih penghargaan, nanti akan ganti orientasi hanya penghargaan. Ketika nggak ada penghargaan, maka mereka tidak mau bekerja. Nah, inilah yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Yang terakhir, penghargaan itu merusak hubungan. Ya tadi seperti yang disampaikan. Kenapa merusak hubungan? Karena pasti ada gap antara yang selalu mendapatkan dengan yang tidak, sehingga bisa dibuat kebencian. Saya mah gitu. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas karena bekerja bukan hanya bermaksud untuk mencari sesuatu yang positif, tapi mengharapkan imbalan. Ya, ini ya, penghargaan dengan kreativitas dan juga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri sendiri. Ya, saya kira untuk materi yang saya sampaikan sampai di sini ya tentang visi positif. Nanti akan dilanjutkan oleh Boris maupun Mala untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Lida Prameswari dari guru SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari penjabaran materi yang sudah disampaikan oleh Pak Afif tadi sangat luar biasa ya. Dari materi tersebut saya mendapatkan sebuah pengetahuan baru mengenai disiplin positif, yang dimana bahwa memang disiplin ini harus tumbuh dari diri siswa, bukan karena paksaan ataupun tuntutan. Dan materi yang sudah disampaikan tadi sangat memotivasi khususnya untuk saya sebagai guru untuk bisa lebih menumbuhkan sikap disiplin positif pada siswa, bukan karena paksaan atau tuntutan, tapi memang dari kesadaran diri siswa itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alien Terhalisa dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 4 Cirebon. Saya merasa penerapan segitiga restitusi oleh guru ini sangat membantu saya dalam memahami masalah saya, sehingga saya merasa tidak terhukum dan juga saya merasa nyaman dan terbantu dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.